Shalom kekasih Kristus, kebahagiaan yang indah dalam Tuhan adalah saat kita mengerti apa yang kita terima dalam mengikut Tuhan. Hari ini saya berharap kita semua dalam kebahagiaan karena iman dalam Yesus Kristus memberikan keselamatan yang pasti di tengah ketidakpastian yang dikumandangkan oleh mereka yang tidak mengerti akan keselamatan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami naikkan syukur kepadamu, kembali kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Berbicara Tuhan lewat hamba-Mu, sehingga renungan ini dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami semakin mengerti di dalam Engkau ada keselamatan kekal. Kami bersyukur, maka dari itu Roh Kudus bajak hati kami agar firman yang disampaikan jatuh di tanah hati kami yang baik. Sehingga firman yang ditaburkan menjadi satu hal yang sangat berarti dalam hidup iman kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memahami keselamatan dalam Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Demikian firman-Nya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kekasih, saat kita berbicara tentang keselamatan, mengapa keselamatan di Perjanjian Lama tidak cukup dan butuh penggenapan keselamatan di dalam Yesus Kristus? Sebagaimana tertulis pada Mika 5 ayat 2, mungkin para pendengar akan bertanya, mengapa keselamatan hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus? Dalam Perjanjian Lama ada istilah yasa untuk keselamatan. Ini bisa dilihat dalam dua kategori, yaitu secara umum dan secara khusus atau iman. Dalam Perjanjian Baru ada istilah soteria yang berhubungan dengan keselamatan. Yasa atau keselamatan bisa berarti bebas dari penderitaan, bahaya hidup, dan pengertian lainnya bahwa keselamatan adalah terhindar dari kerusakan moral. Keselamatan yang bebas dari penderitaan seperti bebas dari perbudakan dan penjajahan Mesir, kemudian Allah menyelamatkan mereka secara fisik, tertulis dalam Keluaran 14 ayat 13 ayat 30. Keselamatan dari kekalahan di mana Allah menyatakan anugerah keselamatan agar bangsa Israel tidak mengalami kematian, tertulis dalam Ulangan 20 ayat 4. Keselamatan dari kesesakan hati dan pergumulan hidup tertulis dalam Mazmur 34 ayat 7. Keselamatan dari tangan musuh tertulis dalam Mazmur 106 ayat 10. Keselamatan dari pembuangan ke Babel tercatat dalam Yesaya 46 ayat 13, pasal 52 ayat 10 dan 11. Kekasih Kristus, kata yasa dalam bagian ini menekankan kualitas respon iman dan ketaatan iman. Bagaimana kita tahu bahwa mereka diselamatkan? Kita melihat respon iman dan ketaatan mereka. Ternyata respon bangsa Israel di angkatan pertama yang keluar dari Mesir, mereka semua mengalami kematian karena mereka memiliki respon iman yang tidak percaya akan janji Tuhan dan tidak berlaku taat melainkan bersungut-sungut. Dari angkatan pertama tersebut yang selamat hanya Yosua, Kaleb, dan angkatan berikutnya yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Keselamatan yang memiliki pengertian terhindar dari kerusakan moral, yaitu ketika Nabi Hosea menegur bangsa Israel berzina rohani dengan menyembah berhala-berhala, yaitu berkompromi dengan bangsa-bangsa lain dan meninggalkan Allah, tercatat dalam Hosea 1 ayat 7. Keselamatan selanjutnya ialah berkaitan dengan kualitas pengenalan akan Tuhan. Mereka takut berbuat dosa karena mereka takut hukuman, tercatat dalam Hosea 6 ayat 6. Takut kepada hukuman dan takut kepada Allah itu berbeda kualitasnya. Pertobatan tanpa takut akan Allah bukanlah pertobatan yang sejati. Pertobatan karena iman yang benar adalah pertobatan yang sejati. Yasa atau keselamatan dalam bagian ini menekankan kualitas rohani yang berani menolak segala kecemaran hidup dan berani mengutamakan Tuhan yang terekspresi melalui kasih setia dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Keselamatan dalam Perjanjian Lama mencakup jiwa dan hidup yang kekal. Keselamatan di Perjanjian Lama tampak pada sikap iman, yaitu ketaatan dan memprioritaskan Tuhan. Namun, keselamatan dalam Perjanjian Lama tidak cukup karena fungsi Taurat menyatakan standar kesucian Tuhan dan memberikan kesadaran manusia akan dirinya sebagai orang berdosa.
Hal ini seperti orang dicek kesehatannya atau medical check up, dan itu hanya memberitahukan mana dan apa saja penyakit yang diderita oleh kita. Tetapi medical check up ini tidak bisa memberi penyelesaian atau solusi untuk menyembuhkan dari penyakit yang kita derita. Demikianlah dengan Taurat di Perjanjian Lama yang menunjukkan adanya dosa dan akibat kuasa dosa yang melingkupi manusia sehingga dapat membawa kepada maut atau kematian. Penyelesaian atau solusi yang Tuhan tawarkan sesungguhnya terkandung dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini menyatakan peperangan zaman sampai Kristus datang dan menggenapkan keselamatan di kayu salib. Setan mau menggagalkan itu, tetapi tidak bisa. Jadi kehadiran Kristus bukanlah hal yang mendadak, tetapi sudah dinubuatkan dari awal. Alkitab menyatakan keselamatan itu secara progresif. Mengapa Allah bisa menjadi manusia? Orang-orang yang keberatan terhadap konsep ini menyatakan bahwa hal ini tidak mungkin karena bertentangan dengan kemuliaan Allah. Karena bila Yesus Kristus adalah Allah, mengapa Ia sama dengan manusia yang hina? Bagi orang-orang tertentu, ini tidak sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin Allah yang kudus dan maha tinggi dapat menjadi manusia yang terbatas? Bagi yang tidak percaya atau selain Kristen, ini adalah hal yang tidak mungkin. Penjelmaan Allah menjadi manusia merupakan penghinaan dan pencemaran esensi Allah yang adalah roh adanya. Bagi selain Kristen, Allah yang adalah roh tidak mungkin menjadi manusia. Kekasih, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus lahir karena Maria mengandung dari Roh Kudus, tertulis dalam Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Jadi, kelahiran Yesus adalah karya Allah yang telah dinubuatkan sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi, penjelmaan Allah menjadi manusia justru sesuai dengan kemuliaan Allah, bahkan sebagai satu-satunya jalan bagi manusia untuk kembali kepada Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sesuai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kekasih Kristus, bahwa kebutuhan manusia yang paling hakiki setelah Adam jatuh ke dalam dosa adalah keselamatan. Dan keselamatan berdasarkan Taurat tidak cukup karena tidak memberi pembaharuan yang total untuk dosa-dosa manusia. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan pembaharuan yang total. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Demikian juga agama tidak memberikan keselamatan. Jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa umat manusia dan seisi dunia. Jadi tidak ada jalan keselamatan yang lain di kolong langit ini, hanya melalui Yesus. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami semakin diyakinkan bahwa keselamatan hanya di dalam Engkau, karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan tidak ada nama yang diberikan oleh Engkau di kolong langit ini yang di dalamnya manusia diselamatkan, yaitu hanya melalui Engkau. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu karya-Mu untuk kehidupan kami. Tentang keselamatan dalam hidup ini, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengerjakannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan,
pimpin kami, terus bukakan hati kami, agar hati kami terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin kuat, kokoh dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.